Halo semua, selamat datang dalam video pembelajaran Matematika Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Fani Johan. Saya Gema Ilham. Saya Jovanka. Dan saya Teren. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi linear. Apa saja ya pembahasan yang akan kita pelajari hari ini? Nah, materi ini mencakup gradien, persamaan garis, garis sejajar dan tegak lurus, kurva permintaan dan penawaran, sistem linear, equilibrium, profit, loss, dan break-even point. Oke, yang pertama, sekarang kita akan bahas tentang gradien. Apa itu gradien? Gradien atau kemiringan suatu garis adalah angka yang menunjukkan arah dan kecuraman garis tersebut. Rumusnya, gradien itu dituliskan dalam notasi M. Sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y dan X adalah koordinat suatu titik. Nilai suatu gradien akan bernilai positif ketika garisnya condong ke kanan, seperti gambar di kiri, dan akan bernilai negatif apabila garisnya condong ke kiri, seperti gambar di sebelah kanan ini. Sekarang kita latihan yuk. Dari grafik di samping, dapat kita lihat bahwa titik koordinat 1 adalah 1,3 dan titik koordinat 2 adalah 3,7. Dengan begitu dapat diketahui bahwa nilai X1 adalah 1, X2-nya 3, nilai Y1 adalah 3, dan nilai Y2 adalah 7. Mari kita masukkan ke dalam rumus gradien, M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Dengan begitu, M-nya sama dengan 7 kurang 3 per 3 kurang 1. Kita selesaikan operasi perkurangan dan pembagian, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2. Dengan begitu, gradien dari garis tersebut adalah 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan garis. Persamaan garis ada 3, yaitu persamaan garis biasa, point slope form, dan slope intercept form. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai point slope form. Point slope form digunakan untuk mencari persamaan garis jika diketahui koordinat dua buah titik. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Mari kita coba latihan soal. Soalnya adalah, carilah persamaan garis yang melewati titik min 3,8 dan 4, min 2. Dengan begitu, kita ketahui bahwa X1-nya adalah min 3, X2-nya adalah 4, Y1-nya 8, Y2-nya min 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hitung gradiennya dengan menggunakan rumus gradien yang sebelumnya telah kita pelajari. Kita masukkan semua nilai X dan Y ke dalam rumus gradien. Dengan begitu kita dapatkan M sama dengan min 2 dikurang 8 per 4 dikurang min 3. Dengan demikian M-nya adalah min 10 per 7. Yang kedua, kita hitung persamaan garisnya menggunakan rumus point slope form tadi. Sehingga persamaannya adalah Y dikurang 8 sama dengan min 10 per 7 dalam kurung X kurang min 3. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan angka 7 agar bentuk pecahan hilang. Lanjut, kita dapatkan 7Y kurang 56 sama dengan min 10 dalam kurung X ditambah 3. Kita kalikan ke dalam kurung min 10 dengan X plus 3. Kita dapatkan bahwa 7Y dikurang 56 sama dengan min 10, X dikurang 30. Selanjutnya 10X tambah 7Y dikurang 56 tambah 30. Kita pindahkan
semua persamaan ke sebelah kiri. Dengan begitu, kita dapatkan persamaan garis yang melewati titik min 3,8 dan 4,2 adalah 10x tambah 7y dikurang 26 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang slope-intercept form. Slope-intercept form adalah persamaan garis yang ditulis dalam bentuk Y sama dengan mx plus c. Mari kita latihan dengan latihan soal. Ubahlah bentuk persamaan garis 3x plus 4y dikurang 2 sama dengan 0 dari bentuk persamaan garis biasa menjadi slope-intercept form. Pertama kita akan pisahkan y ke satu sisi terlebih dahulu. Dari bentuk 3x plus 4y dikurang 2 sama dengan 0, kita pindahkan 3x min 2 ke sebelah kanan, sehingga menjadi 4y sama dengan min 3x plus 2. Setelah itu, kita akan membagi kedua ruas dengan 4 untuk menyederhanakan y. Maka didapatkanlah y sama dengan min 3/4x sama plus 1/2. Dengan begitu, itulah bentuk persamaan garisnya. Selanjutnya temukan gradien y-intercept dan x-intercept dari persamaan tersebut. Dari yang tadi kita sudah dapatkan y sama dengan min 3/4x plus 1/2, dapat kita lihat dengan cara cepat bahwa gradien adalah konstanta dari x. Dengan begitu kita dapatkan bahwa gradiennya adalah min 3/4. Selanjutnya, untuk y-intercept, kita akan rubah. Kita akan masukkan nilai x sebagai 0. Dengan demikian, y sama dengan min 3/4x plus 1/2, x diganti dengan 0, sehingga y sama dengan min 3/4 dikali 0 tambah 1/2. Kita dapatkan hasil akhir y sama dengan 1/2. Y-interceptnya adalah 1/2. Selanjutnya, untuk x-intercept, yang kita ubah jadi 0 adalah nilai y-nya. Jadi, 0 sama dengan min 3/4x ditambah 1/2. Kita ingin cari x. Jadi, 3/4x sama dengan 1/2. Kita pindahkan 3/4 dengan aturan perpindahan ruas. Sehingga 3/4 dibalik menjadi 4/3. Jadi, x sama dengan 1/2 dikali 4/3. Kita dapatkan x sama dengan 2/3. Hasil akhirnya dari x-intercept. Sekarang kita akan coba soal bentuk lain untuk kebalikannya. Jadi kita akan ubah bentuk persamaan garis y sama dengan min 2/3x tambah 4 dari persamaan garis biasa menjadi slope-intercept form. Cara pertama-tama kita akan pindahkan semua operasi ke satu sisi terlebih dahulu. Jadi dari bentuk y sama dengan min 2/3x plus 4, kita pindahkan min 2/3x plus 4 ke sebelah kiri semuanya, sehingga min 2/3x jadi plus, jadi tidak ada minusnya, ada negatifnya. Jadi 2/3x plus y 4 plus 4 berpindah ruas jadi min 4. Jadi 2/3x plus y min 4 sama dengan 0. Kedua ruas akan kita kalikan 3, sehingga per-3-nya akan hilang. Tidak ada bentuk pecahan lagi, jadi lebih sederhana. Kita dapatkan bentuk persamaan garis biasa yang sederhana dengan 2x plus 3y min 12 sama dengan 0. Selanjutnya untuk soal keduanya kita akan cari gradien y-intercept
dan x-intercept dari persamaan yang telah kita dapatkan tadi. Untuk memudahkan kita mencari gradien dengan cara cepat, seperti yang tadi kita telah lakukan, kita akan mengubah bentuk, atau kita bisa lihat dari bentuk y slope intercept tadi, atau slope intercept form tadi, dengan y sama dengan min 2/3x plus 4, kita lihat bahwa konstanta x adalah min 2/3, sehingga gradiennya adalah min 2/3. Untuk x-intercept, kita lihat dari bentuk persamaan biasa yang telah kita buat tadi, kita masukkan nilai y sama dengan 0. Dengan demikian 2x plus 3 dikali 0 kurang 12 sama dengan 0. 2x dikurang 12 sama dengan 0. Min 12 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Dan kita dapatkan x dari 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan demikian x-intercept-nya bernilai 6. Untuk y-intercept kita tukar nilai x menjadi 0. Sehingga 2 dikali 0 jadi 0, ditambah 3y dikurang 12 sama dengan 0. 12 kita pindahkan lagi ke sebelah kanan menjadi bernilai positif, di mana 3y sama dengan 12, kita dapatkan y dari hasil pembagian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dengan demikian kita dapatkan y-intercept sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang garis sejajar dan tegak lurus. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah dua garis yang memiliki gradien atau kemiringan yang sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa M1 sama dengan M2. Lalu yang kedua, ada garis tegak lurus. Nah, dua garis dengan gradien M1 dan M2 saling tegak lurus hanya jika M1 sama dengan minus 1 per M2. Latihan kui. Gambar tersebut menunjukkan dua garis yang melewati titik 3, min 2. Yang satu sejajar dengan garis Y sama dengan 3x plus 1, dan yang lainnya tegak lurus. Temukan persamaan dari garis-garis ini. Garis A. Garis A sejajar dengan persamaan garis Y sama dengan 3x plus 1. Maka gradien garis A sama dengan gradien dari Y sama dengan 3x plus 1, yaitu 3. Kita masukkan ke rumus, maka kita akan menemukan Y dikurangi minus 2 sama dengan 3 dikali dalam kurung X min 3. Kita masukkan, maka kita akan bertemu dengan Y plus 2 sama dengan 3X min 9. Kita pindahkan semua variabel selain Y ke ruas kanan, maka kita akan mendapatkan Y sama dengan 3X minus 9 minus 2. Dan persamaan garis A ditemukan yaitu Y sama dengan 3X min 11. Selanjutnya, garis B yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X plus 1 memiliki gradien minus 1/3, dikarenakan rumus M1 sama dengan minus 1 per M2. Lalu kita masukkan kembali ke point slope. Maka kita akan mendapatkan Y minus minus 2 sama dengan minus 1/3 dalam kurung X min 3. Y plus 2 sama dengan minus 1/3X plus 1. Pindahkan semua variabel selain Y ke ruas kanan, maka kita akan mendapatkan Y sama dengan 1/3X plus 1 minus 2. Maka kita akan mendapatkan persamaan garis B, yaitu Y, sama dengan minus 1/3X dikurangi 1. Sekarang kita akan lihat mengenai kurva permintaan dan penawaran. Ciri dari kurva permintaan dapat kita lihat dari bentuk garisnya, di mana semakin tinggi harganya, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta, kuantiti barang yang diminta. Sedangkan untuk kurva penawaran dicirikan dengan semakin tinggi harganya, semakin tinggi harga suatu barang, maka kuantiti atau jumlah barang yang ditawarkan pun akan semakin banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel.
Solusi sistem linear ini adalah nilai yang dapat menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Nah, ada 3 macam solusi persamaan sistem linear. Yang pertama adalah satu solusi. Seperti yang bisa kita lihat dari grafik di kiri, garis L1 dan L2 berpotongan hanya pada satu titik, sehingga hanya menghasilkan satu solusi. Lalu, tipe kedua adalah tidak ada solusi. Jika kita lihat gambar yang di tengah, maka bisa kita lihat bahwa L1 dan L2 adalah garis sejajar, sehingga tidak ada perpotongan antara L1 dan L2. Lalu, tipe ketiga adalah banyak solusi. Seperti yang kita lihat pada gambar di kanan, L1 dan L2 adalah dua garis yang saling berhimpitan, sehingga ada banyak sekali solusi yang bisa didapatkan dari kedua garis tersebut. Yuk kita coba latihan. Selesaikan sistem linear ini. Persamaan pertama, 3x minus 4y sama dengan 13. Persamaan kedua, 3y plus 2x sama dengan 3. Solusi pertama, samakan salah satu variabel untuk bisa melakukan proses eliminasi. 3x minus 4y sama dengan 13. Di persamaan kedua, kita akan menukar posisi x dan y supaya lebih mudah dihitung. 2x plus 3y sama dengan 3. Lalu kita akan menyamakan variabel y dengan cara mengalihkan persamaan pertama dengan 3 dan mengalihkan persamaan kedua dengan 4. Maka didapatkan 9x minus 12y sama dengan 39 dan 8x plus 12y sama dengan 12. Dengan menjumlahkan kedua persamaan ini, kita akan mendapatkan 17x sama dengan 51. Maka x sama dengan 3. Kedua, eliminasi variabel y sehingga mendapatkan nilai x. Maka x sama dengan 3. Maka kita bisa mencari nilai y dengan cara memasukkan nilai x yang sudah ditemukan ke dalam persamaan pertama, yaitu 9x minus 12y sama dengan 39. 9 dikali 3 dikurangi 12y sama dengan 39. 27 dikurangi 12y sama dengan 39. Maka minus 12y sama dengan 39 minus 27. Minus 12y sama dengan 12, maka kita dapatkan nilai y adalah minus 1. Kita coba kasus lain, Kui. Umur Pak Budi 20 tahun, lebih tua dibandingkan dengan umur Sunardi. Umur Pak Bambang lebih tua 15 tahun dibandingkan dengan Pak Budi. Jika jumlah umur Pak Budi, Sunardi, dan Bambang adalah 100 tahun, maka berapakah jumlah umur Pak Budi dan Sunardi? Jawaban. Langkah pertama, kita akan melakukan substitusi nilai y ke dalam persamaan z. By the way, kita misalkan Sunardi x, Budi y, dan Bambang z. Dengan melakukan substitusi nilai y ke dalam persamaan z, kita akan mendapatkan z sama dengan x plus 20 plus 15 dari persamaan z sama dengan y plus 15. Maka kita mendapatkan z sama dengan x plus 35. Langkah kedua, melakukan substitusi nilai y dan z ke persamaan awal, yaitu x plus y plus z sama dengan 100. Maka kita mendapatkan x plus 20 plus x plus 35 sama dengan 100. Maka 3x plus 55 sama dengan 100. 3x sama dengan 45. Maka x adalah 45 dibagi dengan 3, yaitu 15. Setelah bertemu dengan nilai x, kita akan menjumlahkan umur Pak Budi dengan Sunardi, yaitu x plus y. Kita akan melakukan substitusi lagi nilai x ke dalam nilai y. Maka x plus x20 sama dengan 15 plus 35 sama dengan 50. Maka jumlah umur Pak Budi dan Sunardi adalah 50 tahun. Sekarang kita akan membahas tentang equilibrium. Apa itu equilibrium? Equilibrium adalah koordinat perpotongan antara garis supply dan demand, atau garis permintaan dan penawaran. Seperti gambar di samping. Ini titik perpotongannya ada di M, N. Sekarang kita akan masuk ke latihan equilibrium. Di sini diketahui persamaan supply dan persamaan demand-nya. Supply adalah P sama dengan 8/100Q ditambah 50. Dan untuk persamaan demand kita miliki adalah P sama dengan min 7/100Q ditambah 65. Kita akan mencari nilai P dan Q untuk mengetahui equilibrium point-nya atau titik keseimbangannya. Langkah pertama kita akan masukkan terlebih dahulu persamaan supply dan demand dalam rumus
supply sama dengan demand. Oke. Min 7 per 100 Q ditambah 65 yang merupakan persamaan demand sama dengan 8 per 100 Q ditambah 50 yang merupakan persamaan supply. Oke, kita pindahkan Q dengan Q dan sisanya di sebelah kanan yang tidak memiliki variabel di sebelah kanan. Sehingga kita dapatkan min 7 per 100 Q dikurang 8 per 100 Q sama dengan 50 dikurang 65. Dari hasil pengoperasian perhitungan kita dapatkan min 15 per 100 Q sama dengan min 15. Kita hilangkan minnya karena kedua ruas sama-sama memiliki min. Maka kita dapatkan Q dari hasil perkalian antara 15 dikali 100 per 15. 15 dicoret, kita dapatkan 100. Kemudian setelah kita dapatkan Q, kita akan masukkan nilai Q ini ke dalam P untuk mendapatkan demand-nya atau supply-nya. Kita masukkan ke salah satu, boleh demand, boleh supply. Di sini kita coba masukkan ke persamaan supply, di mana P sama dengan 8 per 100 Q plus 50. P sama dengan 8 per 100 dikali Q yang nilainya 100 ditambah 50. 100 coret dengan 100, kemudian kita dapatkan 8 ditambah 50. Kemudian dapatlah hasilnya. P sama dengan 58. Maka dapat kita simpulkan, setelah kita dapatkan Q dan P-nya, titik equilibrium-nya adalah 100,58. X-nya 100 dan 58-nya di Y. Inilah titik keseimbangan dari contoh soal yang kita telah kerjakan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai profit, loss, dan break-even point. BEP atau break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Nah, berikut adalah persamaan-persamaan yang dipakai dalam fungsi break-even point. Pertama adalah total revenue. Total revenue sama dengan harga per unit dikali jumlah unit yang diproduksi. Lalu ada total cost, yaitu penjumlahan dari variable cost dan fixed cost. Nah, break-even point terjadi saat total revenue sama dengan total cost. Sedangkan profit atau loss dapat dicari dengan mengurangi total revenue dengan total cost. Nah, kita akan coba dengan soal latihan. Di sini ada kasus. Sebuah perusahaan manufaktur tas menjual produknya dengan harga Rp38.000 per unit. Fixed cost yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp5 juta dan variable cost yang dikeluarkan sebesar Rp13.000 per unit. Soalnya, yang pertama, carilah revenue dan kuantitas untuk mencapai break-even point. Yang kedua, berapa keuntungan jika perusahaan memproduksi 300 unit? Yang ketiga, berapa kerugian perusahaan jika perusahaan menjual 100 unit? Dan yang terakhir, berapa produk yang harus dijual untuk mendapat keuntungan Rp25 juta? Pause. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah breakdown informasi-informasi yang kita dapatkan dari kasus. Yang pertama, kita bisa lihat di kasus bahwa perusahaan menjual produk seharga Rp38.000 per unit. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan total revenue-nya adalah 38.000 dikali Q, di mana Q-nya adalah jumlah unit yang terjual. Lalu, diketahui juga dari soal bahwa fixed cost sebesar Rp5 juta. Selain itu, kita juga bisa lihat bahwa variable cost sebesar Rp13.000 per unit. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa variable cost-nya 13.000 dikali Q, di mana Q-nya adalah jumlah unit yang terjual. Setelah kita mendapatkan fixed cost dan variable cost, maka kita bisa mendapatkan total cost, di mana total cost adalah penjumlahan dari fixed cost dengan variable cost itu sendiri. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa total cost-nya adalah 5 juta ditambah 13.000 dikali Q. Lalu kita buat ditanya. Yang pertama ditanya dari soal adalah Q dan total revenue saat BEP terjadi. Kedua, yang ditanya adalah profit saat Q sama dengan 300 unit. Yang ketiga,
Yang ditanya adalah loss saat Q sama dengan 100 unit. Lalu yang terakhir adalah Q agar profit mencapai 25 juta rupiah. Sekarang kita akan menjawab poin soal pertama, yaitu kita mencari Q dan total revenue saat break even point. Tahap pertama adalah kita akan mencari jumlah unitnya. Nah, dalam mencari jumlah unit, kita harus mencatat bahwa BEP terjadi saat total revenue sama dengan total cost. Nah, dari fungsi itu kita bisa memasukkan total revenue dan total cost yang diketahui ke dalam fungsi ini. Di mana total revenue senilai 38.000 dikali Q. Dan total cost-nya senilai 5 juta ditambah 13.000 dikali Q. Nah, setelah itu, 13.000 Q di ruas kanan bisa kita pindahkan ke ruas kiri dan mengganti tanda plus jadi minus. Sehingga kita dapatkan 38.000 Q dikurang 13.000 Q sama dengan 5 juta. Lalu 38.000 Q dan 13.000 Q bisa kita kurangkan menjadi 25.000 Q. Dan kita mendapatkan persamaan 25.000 Q sama dengan 5 juta. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa Q sama dengan 5 juta dibagi 25.000. Dan hasilnya adalah Q sama dengan 200 unit. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, di mana kita harus mencari revenue-nya. Karena kita sudah mengetahui fungsi total revenue, di mana total revenue adalah 38.000 dikali Q, kita hanya perlu memasukkan Q yang kita cari tadi ke dalam fungsi tersebut. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa total revenue sama dengan 38.000 dikali 200. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa total revenue-nya sebesar 7.600.000 rupiah. Lalu, poin soal yang kedua adalah kita harus mencari profit saat Q sama dengan 300 unit. Nah, tahap pertama kita harus mencari fungsi profit. Yang harus kita catat di sini adalah profit sama dengan total revenue dikurang total cost. Total revenue yang diketahui adalah 38.000 Q. Sedangkan total cost yang diketahui adalah 5 juta ditambah 13.000 Q. Nah, dari situ kita bisa dapatkan bahwa profit sama dengan 38.000 Q dikurang 5 juta ditambah 13.000 Q. Nah, setelah itu kita bisa kurangkan 38.000 Q dengan 13.000 Q. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi profit pada akhirnya adalah 25.000 Q dikurang 5 juta. Setelah kita mendapatkan fungsi profit, kita harus memasukkan Q yang diketahui di soal ke dalam fungsi tersebut. Sehingga kita dapatkan profit sama dengan 25.000 dikali 300 dikurang 5 juta. Hasil dari 25.000 dikali 300 adalah 7.500.000. Sehingga kita mengurangkan 7.500.000 dengan 5 juta. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah profit saat Q sama dengan 300 unit sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu kita harus mencari kerugian saat Q sama dengan 100 unit. Nah, tahap pertama di poin ini sama dengan tahap pertama pada poin sebelumnya, di mana kita harus mencari fungsi profit. Nah, karena kita sudah mencari fungsi profit pada poin sebelumnya, maka kita langsung saja menyimpulkan bahwa profit sama dengan 25.000 Q dikurang 5 juta. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, di mana kita harus memasukkan Q yang diketahui di soal ke dalam profit. Nah, sehingga kita mendapatkan fungsi profit sama dengan 25.000 dikali 100 dikurang 5 juta. Lalu 25.000 dikali 100 sama dengan 2.500.000, sehingga kita bisa lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu profit sama dengan 2.500.000 dikurang 5 juta. Sama dengan minus 2.500.000. Karena fungsi profit bernilai negatif, maka kita simpulkan bahwa terjadi kerugian pada perusahaan saat Q sama dengan 100 unit sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, poin soal terakhir adalah kita harus mencari Q agar profit mencapai 25 juta rupiah. Tahap pertama pada poin ini
sama dengan tahap pertama pada poin B dan C, yaitu kita harus mencari fungsi profit. Nah, karena kita sudah mencari fungsi profit pada poin sebelumnya, maka kita langsung simpulkan bahwa profit sama dengan 25.000 Q dikurang 5 juta. Lalu, tahap kedua, kita masukkan profit yang diketahui di soal ke dalam fungsinya, di mana profitnya adalah 25 juta rupiah. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa 25 juta sama dengan 25.000 Q dikurang 5 juta. Nah, 5 juta yang di ruas kanan bisa kita pindahkan ke ruas kiri dan mengganti tanda minus menjadi tanda plus. Sehingga kita dapatkan 25 juta ditambah 5 juta sama dengan 25.000 Q. Nah, 25 juta ditambah 5 juta sama dengan 30 juta. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 30 juta sama dengan 25.000 Q. Lalu Q sama dengan hasil pembagian dari 30 juta dengan 25.000. Sehingga kita dapatkan Q sama dengan 1.200 unit agar profit mencapai 25 juta rupiah. Nah, sekarang kita coba latihan. Ada kasus, sebuah perusahaan garmen memproduksi 2 jenis pakaian, jenis A dan jenis B. Jumlah yang diproduksi dari kedua jenis tersebut sebanyak 2.004 potong. Jika jenis A memerlukan bahan 1,5 meter per potong dan jenis B memerlukan bahan 2 meter per potong, sedangkan bahan yang tersedia sebanyak 3.508 meter, berapa banyak produksi dari masing-masing jenis pakaian? Nah, sekarang kita breakdown dulu informasi yang bisa kita ketahui dari kasus. Yang pertama, kita ketahui adalah jumlah produksi dari pakaian jenis A dan jenis B sebanyak 2.004 potong. Jenis A butuh 1,5 meter bahan, jenis B butuh 2 meter bahan, dan bahan tersedia hanya 3.508 meter. Pertanyaannya, berapa banyak produksi masing-masing jenis pakaian? Untuk menjawab kasus tersebut, pertama, kita harus membuat model matematikanya. Kita misalkan jumlah produksi jenis A sebagai X, dan jumlah produksi jenis B sebagai Y. Lalu, kita membuat persamaan untuk kemampuan produksi pakaian. Karena di soal diketahui bahwa jumlah produksi kedua kain sebanyak 2.004 potong, maka bisa kita gunakan persamaan X tambah Y sama dengan 2.004. Lalu, kita juga bisa membuat persamaan dari keperluan bahan tiap potong. Dari soal, diketahui bahwa jenis A butuh 1,5 meter bahan, dan jenis B butuh 2 meter bahan. Lalu, bahan yang tersedia hanya 3.508 meter. Dari kedua pernyataan tersebut, dapat dibuat persamaan 1,5X ditambah 2Y sama dengan 3.508 meter. Nah, untuk menyederhanakan persamaan, maka kedua ruas bisa kita kalikan dengan 2. Sehingga mendapatkan persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 7.016. Nah, setelah membuat model matematika, kita bisa melakukan proses eliminasi. Pertama, kita memiliki dua persamaan, yaitu X ditambah Y sama dengan 2004, dan 3X ditambah 4Y sama dengan 7.016. Lalu, agar proses eliminasi dapat dilakukan, konstanta salah satu variabel harus disamakan. Sehingga, kita dapat mengalihkan persamaan pertama dengan 3, agar variabel X pada persamaan pertama dan persamaan kedua memiliki konstanta 3. Setelah dikalikan, kita memiliki persamaan baru, yaitu 3X tambah 3Y sama dengan 6.012. Setelah itu, kita baru bisa melakukan proses eliminasi kedua persamaan dengan melakukan pengurangan. 3X dikurang 3X menjadi 0. 3Y dikurang 4Y menjadi negatif Y. Dan 6.012 dikurang 7.016 menghasilkan negatif 1.004. Nah, dari persamaan tersebut, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 1.004. Karena nilai Y sudah diketahui, maka kita bisa memasukkan nilai Y ke dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 2004. Sehingga kita dapatkan persamaan X ditambah 1.004 sama dengan 2004. Lalu, angka 1.004 di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Dan mengubah tanda plus menjadi minus. Sehingga kita mendapatkan persamaan X sama dengan 2004 dikurang 1004.
Dari situ kita bisa simpulkan bahwa X sama dengan 1000. Nah, jadi banyaknya produksi masing-masing jenis pakaian adalah 1000 untuk pakaian jenis A dan 1004 untuk pakaian jenis B. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.